Halo, hai dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa kali ini di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kita sudah sampai di bab baru, yakni di bab yang ketiga. Di bab yang ketiga ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Bagaimana, dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita membahas tentang hak asasi manusia. Teman-teman bisa melihat dan mencermati bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang masih berada di garis kemiskinan, di mana mereka bekerja dengan mengais sampah untuk kemudian dijual lagi, dan pada akhirnya nanti mereka bisa mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang rongsokan tersebut hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup teman-teman semua, ya. Hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Kita juga lihat bagaimana kondisi sosial masyarakat kita itu masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Itulah sebabnya kenapa hak asasi manusia itu penting untuk kita bahas di sini. Karena dengan membahas hak asasi manusia, kita bisa tahu bahwa setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, hak untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak bagi dirinya, ya kan? Hak untuk bisa terbebas dari rasa takut dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan dari Pak Septa pada pemaparan video berikutnya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak Septa. Kita menuju ke pembahasan berikutnya dan check this out. Baik, anak-anakku semua, ini adalah bab yang ketiga dengan tema utamanya adalah pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Ini adalah kompetensi dasar dari tema yang sudah Pak Septa jelaskan sebelumnya. Ada menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia, menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, serta yang ketiga mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional hak asasi manusia. Untuk standar kompetensi yang pertama, yakni menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM, itu ada 4 kali 45 menit, berarti ada 2 kali tatap muka, di mana indikator yang diharapkan itu kalian semua bisa menguraikan pengertian hak asasi manusia, bisa mendeskripsikan macam-macam hak asasi manusia, bisa menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia, serta bisa menganalisis hambatan dan tantangan dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Baik, kita menuju ke yang pertama, pengertian dan macam-macam hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Hak tersebut diantaranya adalah hak hidup, hak merdeka, dan hak untuk memiliki. Hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya.
Seperti yang sudah Pak Septa singgung di awal melalui video singkat, bahwa hak hidup itu merupakan hak asasi manusia, di mana setiap warga negara Indonesia itu seharusnya mendapatkan hak untuk hidup yang layak khususnya. Dan bisa kalian lihat tadi, banyak sekali saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan yang itu seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah. Atau kalau kita memiliki kelebihan rezeki, kita bantu mereka. Ya kan? Kita bantu mereka untuk meringankan sedikit beban mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mungkin mereka tidak dapat memenuhinya. Kita menuju ke slide berikutnya. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat, ya kan? Dan hak asasi manusia ini mutlak. Menurut Kuncoro Purbo Pranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia, menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kita menuju slide berikut. Hak asasi manusia itu memiliki berbagai macam jenis, ya kan? Pandangan dari berbagai tokoh mengidentifikasi bahwa hak asasi manusia itu ada hak untuk kemerdekaan beragama, hak untuk kemerdekaan berkumpul, hak kemerdekaan atas dirinya sendiri, serta hak untuk menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang atau bebas dari rasa takut, serta hak kemerdekaan pikiran dan pers. Ada juga pendapat yang lainnya itu menganggap bahwa hak asasi manusia itu adalah hak untuk mempertahankan diri atau self-reservation. Kemudian ada hak kemerdekaan atau independent, hak persamaan pendapat atau equality, hak untuk dihargai atau respect, dan hak bergaul satu dengan lain atau intercourse. Nah, kita lihat bahwa respect itu ternyata juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jadi, kalau kalian bisa respect atau menghargai orang lain, maka niscaya kalian juga akan dihargai oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Perkembangan pemaknaan terhadap hak asasi manusia itu menjadi lebih spesifik lagi. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua ada hak asasi ekonomi atau property right. Yang ketiga ada hak asasi politik atau political right. Yang keempat ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Yang kelima ada hak asasi dan kebudayaan atau social and cultural rights, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan, tata cara, peradilan, dan perlindungan atau procedural right. Jadi 6 ini adalah perkembangan dari makna hak asasi sebelumnya ini. Ya, identifikasi dari macam-macam hak asasi manusia sebelumnya ini kemudian berkembang menjadi 6 jenis hak asasi manusia berikut ini. Nah, dalam negara Republik Indonesia,
hak asasi manusia itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada juga di Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, serta ketetapan MPRS nomor X 1V garing MPRS garing 1966 dan ketetapan nomor X V11 garing MPR garing 1998, ya kan, bahwa setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM. Salah satu tonggak dalam upaya pemajuan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia adalah ketika Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa membentuk sebuah komisi PBB untuk hak asasi manusia pada tahun 1946. Nah, langkah untuk pemajuan penghormatan dan penegakan HAM ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Bisa kita lihat bahwa kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu lebih dulu malahan ketimbang Declaration of Human Rights yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, kalian bisa lihat bahwa sebelum Masehi, ya tepatnya pada tahun 2500 sampai 1000 sebelum Masehi, sudah ada hukum Hammurabi, ya kan? Di mana hukum Hammurabi ini adalah perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman dari Raja Namrud, kan? Kemudian 600 sebelum Masehi ada negara Athena, di mana Solon sudah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Kemudian ada Corpus Juris yang dibuat oleh Kaisar Romawi Justinianus, dari kata yang kemudian menjadi justifikasi atau hukum. Nah, yang menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi, yakni Corpus Juris, sebagai jaminan atas keadilan dan asasi manusia. Kemudian ada juga kitab suci Injil dan Al-Quran, di mana dua kitab suci ini dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kita lanjutkan. Tahun 1215 itu ada Magna Carta, ya, di mana raja tidak boleh memungut pajak tanpa melakukan izin kepada Great Council, atau istilahnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tahun 1629 ada Petition of Right pada masa pemerintahan Raja Charles pertama di Inggris, bahwa pajak dan hak-hak istimewa itu harus dengan izin parlemen, ya kan? Tidak serta-merta raja itu boleh menarik pajak seenaknya. Pada tahun 1679 itu ada Habeas Corpus Act. Ini pada masa pemerintahan Raja Charles yang kedua. Jadi Habeas Corpus Act ini, hakim harus dapat menunjukkan bahwa ketika dia menangkap seseorang karena kejahatan, maka hakim harus dapat menunjukkan bukti kalau orang itu bersalah. Nah, tahun 1689 ada Bill of Rights, di mana pada masa ini adalah Raja Willem III di Inggris, di mana isinya ada ketika raja membuat undang-undang itu harus
izin dulu kepada parlemen. Jadi ada kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen, dan parlemen berhak mengubah keputusan raja. Tahun 1776 ada deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, di mana Presiden Thomas Jefferson mendeklarasikan hak untuk hidup atau life, kemudian hak untuk bebas atau liberty, dan hak untuk mengejar kebahagiaan atau pursuit of happiness. Ini menjadi slogan bagi negara Amerika Serikat hingga saat ini. Nah, kemudian ada juga di Prancis tahun 1789 Declaration de droit de l'homme et du citoyen, di mana ini adalah intinya manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. Hak-hak itu adalah kebebasan, hak milik, keamanan, dan sebagainya. Dan tokohnya adalah Jenderal Lafayette. Tahun 1918 ada Right of Determination, di mana ini diprakarsai oleh Presiden Woodrow Wilson. Ya, ini merupakan tindak lanjut dari setelah terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, tahun 1941 ada Atlantic Charter yang dipelopori oleh Franklin Roosevelt. Nah, ada 4 kebebasan atau 4 freedom, yakni kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berorganisasi, kemudian kebebasan untuk beragama dan beribadah, kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan, serta kebebasan seseorang dari rasa takut. Jadi ada 4 kebebasan. Orang bebas berbicara, berpendapat, berkumpul dan berorganisasi. Yang pertama, orang bebas untuk beragama dan beribadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang harus terbebas dari kemiskinan dan kekurangan. Dan yang terakhir itu orang harus bebas dari rasa takut. Nah, pada akhirnya pada tahun 1948 itu dideklarasikan Universal Declaration of Human Rights yang menyepakati bahwa semua bangsa di dunia itu memiliki hak asasi yang sama atau sederajat. Baik, anak-anakku semua, dari penjelasan yang sudah Pak Septa sampaikan, setidaknya kalian punya pandangan atau punya pemikiran bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, dan itu tidak boleh dilanggar. Akan ada pertanyaan di kolom komentar nanti yang sudah Pak Septa beri pin. Jangan lupa mengomentari untuk melengkapi tugas harian kalian, dan jangan lupa tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.